Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imanul Arifin selaku pengampu dosen agama. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna dalam setiap sifatnya, yang memberikan cahaya hidayah kepada siapa saja yang Dia hendaki. Dengan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk mengenal Islam, dan untuk terus belajar, memperbaiki diri agar senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat Islam yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Saudaraku yang seiman, yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kali menjadi perbincangan hangat di tengah umat, namun sayangnya sering disalahpahami. Tema ini adalah tentang bid'ah dan sunnah, dua hal yang sangat menentukan apakah amalan kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tema ini penting? Karena agama Islam bukanlah agama yang bisa dijalani dengan selera pribadi. Islam adalah agama wahyu, agama yang harus dijalankan berdasarkan petunjuk, bukan sekedar niat baik. Tidak cukup hanya berniat ikhlas, tetapi harus benar dalam acaranya. Kebenaran itu hanya ada bila kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu definisi sunnah dan bid'ah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan, metode, atau kebiasaan. Secara istilah syar'i, sunnah adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam beragama. Sunnah bukan hanya perkara tambahan dalam ibadah, tapi ia adalah jantung dari cara kita memahami Islam. Sunnah adalah tafsir hidup dari Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam hadis syahih, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Adapun bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Dalam istilah agama, bid'ah adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam perkara agama, khususnya dalam urusan ibadah, yang tidak memiliki dasar dari Nabi SAW. Rasulullah telah memperingatkan kita dengan sangat tegas tentang bahayanya bid'ah. Beliau bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Perhatikan, beliau tidak berkata sebagai bid'ah, tapi setiap bid'ah. Ini adalah peringatan keras yang tidak bisa dianggap enteng. Yang kedua yaitu kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat 3, yaitu, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun pada wajib wada, menandakan bahwa Islam telah disempurnakan langsung oleh Allah. Maka siapa saja mengada-adakan sesuatu dalam agama ini tentang secara tidak langsung, ia mengatakan bahwa Islam belum sempurna, dan ini adalah perkataan yang sangat berbahaya. Perbedaan bid'ah, hasanah, dan dolalah. Namun demikian, para ulama dalam membahas tema ini juga memberikan penjelasan rinci. Tidak semua hal baru secara mutlak dianggap sesat. Para ulama membedakan antara bid'ah dolalah atau yang sesat dan bid'ah hasanah atau yang baik. Contoh dari bid'ah hasanah antara lain pembukaan mushaf Al-Quran di zaman Abu Bakar dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Penulisan kitab-kitab ilmu tafsir dan hadis, penggunaan pengeras suara masjid, penggunaan kalender hijriah, adanya sekolah Islam dan universitas. Semua itu memang tidak ada pada masa Rasulullah, tetapi tidak menambah bentuk baru dalam ibadah.
Justru hal-hal ini mendukung pelaksanaan agama yang telah dianjurkan Rasulullah, bukan merubahnya. Namun, jika perkara baru itu berkaitan dengan ibadah madah, ibadah murni seperti sholat, puasa, zakat, haji, maka tidak boleh ditambah-tambahi. Ibadah madah bersifat tauqifiyah, yaitu harus ada dalil yang tegas. Kita tidak boleh menambah rakaat sholat, mengganti lafal azan, atau membuat ritual khusus tanpa tuntutan. Contoh-contoh kesalahan dalam ibadah. Coba perhatikan realistis hari ini. Banyak orang membuat peringatan hari lahir Nabi dengan ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada membuat wirid-wirid baru tanpa dalil, bahkan ada membuat gerakan sholat khusus dalam momen tertentu tanpa dasar. Semua ini adalah bentuk keberanian mengubah agama. Padahal Umar bin Khattab pernah berkata, "Kami sudah cukup kitab Allah," hadis riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat Nabi sangat hati-hati dalam beragama. Mereka lebih memilih meninggalkan amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Meskipun secara akal kelihatan baik, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ikutilah dan jangan mengada-mengada karena sungguh kalian telah dicukupkan." Mengapa orang cenderung ke bidah? Pertanyaan, mengapa banyak orang lebih tertarik kepada bidah daripada sunnah? Karena bidah sering tampak menarik secara emosional. Orang ingin menunjuk cintanya kepada Rasulullah, tapi tidak dengan cara yang Rasulullah sendiri tidak contohkan. Mereka semangat ibadah, tapi tidak mengikuti ilmu. Inilah bahaya kebodohan dalam agama. Niat baik saja tidak cukup, harus dibarengi dengan ilmu. Peran ilmu, jalan keselamatan. Imam Bukhari membuat kitab Sahih. Beliau dengan bab ilmu sebelum berkata dan beramal, yang artinya kita tidak boleh sembarangan beramal, bahkan iblis pun tidak menolak Allah sebagai Tuhan, tapi tidak menolak perintah. Maka siapa saja yang menolak sunnah dengan alasan tradisi atau kebiasaan, maka ia sedang berjalan di jalan iblis. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi saudari kita yang terjatuh ke dalam bidah. Pertama, jangan mencela mereka secara kasar. Kita harus mengedepankan dakwah yang lembut. Rasulullah sendiri ketika mendapati orang Arab badul kencing di sebuah masjid, beliau tidak langsung marah. Beliau malah berkata, "Biarkan dia, lalu bersihkan." Setelah itu baru beliau menasihati. Begitu pula pada perilaku bid'ah. Kita harus hadirkan hujah, ilmu, dan kasih sayang. Kita tidak memusuhi orangnya, tapi kesalahan dalam beragamanya. Mereka mungkin belum tahu atau belum pernah mendapatkan penjelasan yang benar. Menegakkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, ironisnya saat ini banyak orang yang berbuat amalan baru. Justru sunnah-sunnah Nabi yang ringan malah dilupakan. Seperti zikir pagi dan petang, menjaga wudhu, kemudian sholat tahajud, sholat duha, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, memberi salam, menjawab salam dengan sempurna, dan bersiwak. Padahal menghidupkan sunnah adalah tanda cinta kepada Nabi, bukan dengan perayaan, tapi dengan ketaatan. Baik, saudaraku sekalian, agama ini telah sempurna. Rasulullah telah menunaikan risalahnya dengan sempurna. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah diajarkan. Tidak ada satupun keburukan kecuali telah diperingatkan. Maka tugas kita hanyalah satu, ikuti Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Janganlah kita tertipu oleh semangat yang tidak berdasar. Agama bukan soal banyak-banyakan ibadah, tapi soal benar dan sesuai dengan contoh. Mari kita memohon kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh Engkau Maha Pemberi karunia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah dan dijauhkan dari segala bentuk bidah yang menyesatkan. Semoga kita wafat dalam keadaan membawa iman yang lurus dan dibangkitkan bersama Rasulullah di surganya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.